Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa di hari ini lewat ibadah rumah tangga yang kita laksanakan dari rumah masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah kita malam ini. Untuk itu, mari bersama kita berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 19, bait pertama hingga bait yang ketiga. Mari sembah Allah yang Akbar. Mari sembah Allah yang Akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang Akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, ibadah kita dalam ibadah rumah tangga malam ini berlangsung di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur karena tidak ada yang bisa membatasi kita dengan Allah kita, sehingga kita tetap bisa bersekutu dalam kondisi saat ini. Dalam ibadah kita saat ini, kita akan mendengarkan nas pembimbing kita yang diambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 1, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk merespon nas pembimbing kita, mari bersama kita melakukan NKB 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia
serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, kini waktunya kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Rasa takut sering membuat kami terkungkung dan tak tahu akan berbuat apa. Sehingga seringkali kami tidak bisa berbuat sesuatu, bahkan berbuat yang baik. Tuhan, Engkau yang adalah Allah yang berkuasa, sanggup menolong kami dalam segala keterbatasan kami, pun dalam ketakutan kami. Karenanya, kami terus hanya datang kepadamu. Demikian pada kesempatan ini dalam persekutuan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, yang tentunya akan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi situasi-situasi yang membuat kami mengalami rasa takut. Karenanya, dengan karya Roh Kudus, kiranya kami ditolong dalam pembacaan dan perenungan firman ini untuk memahaminya, dan selanjutnya kami dapat menghidupinya dalam seluruh kehidupan yang kami jalani ini. Bersabdalah ya Allah, melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, sesuai dengan bacaan seragam dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa, maka pada minggu ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di setiap ibadah rumah tangga. Dan kita pada kesempatan ini, dalam ibadah rumah tangga saat ini, kita akan membacanya dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu,
Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Siapapun kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Bahkan dalam hidup kita ini, kita pernah, sedang, dan akan mengalami itu. Itu tidak bisa kita hindari. Apalagi dalam situasi saat ini. Banyak di antara kita, bahkan saya, dengan menyaksikan keadaan kita oleh karena pandemi saat ini, kita diliputi rasa takut pastinya. Rasa takut jangan sampai kita terpapar virus corona. Sehingga kita dalam keadaan itu kadang kehilangan akal pikiran mau berbuat apa. Dan bahkan kita tinggal berdiam. Situasi yang kurang lebih sama. Di mana murid-murid Tuhan Yesus juga terpenjara oleh karena rasa takut mereka sendiri. Mereka berkumpul di dalam ruangan. Dan ruangan itu terkunci rapat-rapat karena rasa khawatir akan sikap pemimpin-pemimpin Yahudi terhadap mereka setelah kematian Yesus. Apalagi dalam situasi jasad Yesus pun kemudian hilang dari kubur. Hidup mereka saat itu seperti sebuah sasaran tembak, di mana kapan saja mereka bisa terkena tembak. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, tak heran bila murid-murid Yesus bersembunyi dan dalam sebuah tempat yang ditutup dengan rapat-rapat. Namun ternyata semua itu tidak membatasi Yesus untuk hadir di dalam ruangan tersebut dan menampakkan diri kepada mereka, kepada murid-muridnya. Sehingga yang tadinya diliputi rasa takut, kini berganti dengan damai dan sukacita yang memenuhi hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akan tetapi
sukacita dan damai itu karena kebangkitan Yesus bukan hanya milik mereka. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka. Tetapi mereka juga harus membagikannya. Membagikan berita sukacita itu kepada orang lain. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengutus mereka ke dalam dunia dengan membawa berita tentang keselamatan di dalam Dia. Sebagai murid-murid Kristus, mereka memang harus berpartisipasi, harus mengambil bagian dalam misi Allah bagi keselamatan dunia. Ibu bapak saudara-saudari, Kristus yang bangkit juga mengingatkan dan menginginkan kita agar setiap kita juga dipenuhi hasrat yang sama, yaitu untuk mengabarkan Injil dengan menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerimanya dari Tuhan dan menghidupinya dan mengekspresikannya untuk dibagikan. Kita bisa melakukan itu dimulai dari lingkungan kita yang paling dekat dengan kita, selanjutnya dan lebih luas lagi, bahkan untuk seluruh dunia kita bersaksi tentang berita keselamatan ini. Wah, bagaimana Pak Pendeta? Dalam keadaan sekarang ini, kita sedang dirundung pandemi virus corona. Lalu bagaimana? Sedangkan bergerak saja kita tidak bisa, kemana-mana saja kita tidak bisa. Kita hanya berdiam dengan rasa takut. Sudah kita renungkan dan kita hanya diingatkan kembali bahwa ada rupa-rupa cara yang bisa kita tempuh untuk mengambil bagian dalam hal ini, yaitu memberitakan berita keselamatan dan juga menyebarluaskan berita damai sejahtera dalam kondisi rasa takut yang meliputi setiap kita saat ini. Jangan sudah kita takut sama virus corona, saling menakut-nakuti lagi, apalagi dengan berita hoax. Mari berperan untuk menyebarkan berita sukacita. Ya, tentu ini kita bisa lakukan kalau kita sendiri menghayati, mengalami sukacita itu, menghidupinya, sehingga kita pancarkan. Karena itu tidak ada pilihan lain. Mari terus menghayati apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Bahkan bagaimana Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup, yang maha hadir, yang terus ada dalam segala situasi hidup kita, bahkan dalam kondisi ketakutan kita saat ini. Kita adalah pengikut Kristus. Karena itu kita pun wajib ambil bagian dalam hal ini. Terus menyebarluaskan berita sukacita. Nah, Pak Pendeta, kami betul-betul lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pun sering mengalami hal yang sama. Siapa saya ini? Saya terbatas. Karena kita sama saja. Kita adalah manusia. Tetapi bersama-sama kita harus ingat bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan Roh Kudus yang akan memimpin setiap kita. Yang akan memampukan kita
yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita untuk apa yang kita akan lakukan dalam hal misi Allah ini untuk keselamatan semua orang. Itulah sebabnya kehadiran Yesus di tengah-tengah murid membuktikan bahwa misi yang mereka emban bukan suatu misi mustahil. Karena di balik pengutusan itu, Roh Kudus akan berperan aktif. Dalam bacaan kita, Yesus mengembusi mereka Roh Kudus. Apa artinya? Kalau kita perhatikan, kata mengembusi itu sama dengan kata yang dipakai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ketika Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup kepada debu tanah yang dibentuknya menjadi manusia pertama. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh Roh Kudus para murid menjadi lahir baru. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 5. Dan apa yang telah Tuhan Yesus berikan di ruang tertutup itu akan dinyatakan secara terbuka pada hari Pentakosta kepada banyak orang. Sehingga kita diingatkan kita adalah bagian di dalamnya. Roh Kudus ada buat saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bersama peka dan mengandalkan karya Roh Kudus dalam mengerjakan tugas kita sebagai orang beriman untuk menyebarluaskan, untuk membagikan berita sukacita kepada setiap orang. Dengan tuntunan hikmat Tuhan kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita terus memberitakan berita sukacita itu sehingga kita bisa menempuhnya dan berita sukacita itu sampai kepada setiap orang melalui kita. Kita semua tak terkecuali bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, bukan hanya siamas. Semua kita yang adalah umat Tuhan punya tanggung jawab yang sama. Kita sebagai orang-orang yang telah mengalami sukacita yang tiada taranya karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan, mari terus beritakan, mari terus kabarkan berita sukacita itu di dalam seluruh perjalanan hidup kita, tak terkecuali dalam kondisi kita saat ini. Janganlah COVID-19 membuat kita terkungkung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun memang kita harus taat dan disiplin dalam segala anjuran yang diberikan kepada kita untuk mengambil bagian memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai wujud memberitakan sukacita itu. Mari, dalam keadaan ini, kita tidak kehilangan akal. Kita tidak kehilangan hikmat. Tetapi kita terus mengandalkan hikmat Tuhan. Memohon hikmat Tuhan dalam menghadapi situasi ini. Sehingga walaupun kita diliputi rasa cemas, walaupun kita diliputi rasa takut menyaksikan perkembangan coronavirus saat ini, tetapi kita juga terus dapat mengendalikan semuanya itu di dalam pertolongan Tuhan dan mengambil bagian di dalamnya untuk memberitakan kabar sukacita. Dan biarlah setiap orang menyaksikan bahwa sungguh Tuhan ada, sungguh Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Seperti ia hadir di tengah murid-murid mengatakan, damai sejahtera bagi kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh merespon renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita lanjutkan respons kita terhadap firman
dengan bersama melakukan Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Tiba waktunya kita akan bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu, ya Allah, dalam menyatakan syukur kami kepadamu. Oleh karena kemurahan kasih setia Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Malam ini, oleh karena perkenanan kasih setia Tuhan, kami boleh bersekutu dari rumah kami masing-masing. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena dalam menjalani kehidupan yang kami telah lampaui ini, sungguh di sana kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus setia menyertai kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Kami bersyukur, sembari terus menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Memohon dengan rendah hati kepadamu, Engkau berkenan melanjutkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami umat-Mu ini. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami masing-masing, dalam apa yang kami kerjakan, yang kami usahakan, dan segala aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami mohon, Engkau topang kami dengan kuat sehat, Engkau lindungi kami dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami, terlebih dalam situasi saat ini. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kehidupan kami, umat-Mu ini. Tuhan, kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu juga, Engkau lihat, dan biarlah kehidupan rumah tangga umat-Mu terus mengarungi bahtera kehidupan ini, dalam kehidupan anugerah Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada umat-Mu sebagai sebuah bahtera rumah tangga dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong setiap bahtera rumah tangga umat Tuhan
dalam menjalani kehidupan, mengarungi samudera kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam tanggung jawab masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, dan juga sebagai saudara bersaudara. Sehingga dalam rumah tangga setiap umat Tuhan terus nyata kasih Tuhan. Bapa Surgawi, demikian juga kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat Philadelphia Palu. Dalam persekutuan kami dalam situasi saat ini, Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami terus bersatu padu dalam kehidupan yang memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan saling menopang satu dengan yang lain, dan terus saling dipersatukan dalam setiap doa yang kami panjatkan kepada Tuhan saja. Tuhan, Engkau melihat apa yang kami hidupi sebagai persekutuan yang sedang kami kerjakan. Tuhan terus menjadi sumber pertolongan kami atas semuanya itu. Dalam kehidupan persekutuan kami bersama mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan karena sakit. Orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, Tuhan, Engkau terus lawat, Engkau terus topang keluarga yang mendampingi, dan biarlah dalam keadaan ini kekuatan terus dialami karena Tuhan yang terus menyatakan pengasihan Tuhan. Demikian juga Ibu Astin dalam proses pengobatan yang sedang dijalani. Tuhan berkatilah proses yang sedang dijalani, dan Tuhan terus menguatkan, memberkati setiap usaha yang sedang ditempuh. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk opanya Tisa. Tuhan berkati, sehingga dalam pemulihannya saat ini, tangan Tuhanlah yang terus berkarya untuk memulihkan opanya Tisa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, membawa seluruhnya hidup kami ini. Engkau yang akan terus berkarya dalam hidup kami ini. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kami membawa pemerintah dan juga Engkau memberkati aparat keamanan, juga Engkau memberkati tim medis, dan Engkau yang akan terus memakai mereka dalam hikmat-Mu serta dalam kekuatan kemampuan yang dari-Mu. Engkau juga Tuhan yang akan terus menolong orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Biarlah Engkau yang terus mengulurkan tangan kuasa-Mu dan memberkati tim medis yang mendampingi dalam perawatan, sehingga kesembuhan yang dari Tuhan boleh dialami. Semua kami kiranya bersatu padu untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah peranan kami Tuhan berkati dan memampukan kami menyatakan peranan yang terbaik dalam kondisi saat ini. Seluruhnya hidup kami Tuhan, kami hanya bawa kepadamu. Sebab Engkau gembala hidup kami dan Engkau andalan hidup kami satu-satunya dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Terimalah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, tibalah waktunya kita akan menyatakan salah satu tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil kita bersama mengingat firman Tuhan yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sementara kita memberikan persembahan kita bersama memuji Tuhan dengan nyanyian, "Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku."
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bersama berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, sumber berkat. Kami sungguh mensyukuri segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam rupa-rupa cara-Mu, Engkau terus memberkati kehidupan kami ini. Sehingga layaklah jika terus kami menyatakan pujian kami kepadamu, bahkan bersyukur dalam segala situasi hidup kami ini. Lewat kesempatan ini dalam persekutuan kami malam ini Tuhan, kami telah bersama menyerahkan persembahan kami. Engkau kuduskan sehingga berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, lewat penataan pelayanan jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Berkat-Mu yang masih ada pada kami, kiranya dengan tuntunan hikmat-Mu lah kami mempergunakannya, sehingga apapun yang kami lakukan dalam mempergunakan berkat-Mu pada hidup kami terus hidup memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melakukan pujian Ku Yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.